Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi. Saya dari SMK Brawijaya Batu. Jadi saya mau membuat video non mengajar. Saya bingung ngisi konten apa. Nah, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti perjalanan saya mulai dari rumah sampai menuju ke sekolah SMK Brawijaya Batu. Kebetulan rumah saya ada di Kota Batu. Jadi menurut saya perjalanan ini akan sangat menarik karena Kota Batu sendiri dikenal dengan julukan kota wisata ikonik di Provinsi Jawa Timur sendiri. Jadi nanti kita akan melewati banyak tempat wisata yang ada di Kota Batu. Oke, mari kita jalan menuju ke lokasi SMK Brawijaya Batu. Perjalanan dari rumah saya kurang lebih kisaran 15 sampai 20 menit perjalanan. Tapi nanti kita akan sedikit muter biar nanti teman-teman tahu gimana sih tempat-tempat lokasi favorit yang ada di wisata Kota Batu ini. Oke. Jadi ini perjalanan keluar dari gang rumah. Sambil perjalanan kita sambil ngebahas tentang SMK Brawijaya Batu ya. Jadi saya di SMK Brawijaya Batu itu kurang lebih mungkin masuk, kalau saya nggak lupa masuknya 2014 kayaknya ya. 2014, kalau sekarang tahun 2021 berarti kurang lebih sudah sekitar 7 tahun ya, kisaran 7 tahun. Saya dulu alumni dari Universitas Negeri Malang, jurusan elektro, prodinya informatika. Pengalaman setelah lulus itu kebetulan langsung ketemu, langsung berjodoh dengan SMK Brawijaya Batu ya. Akhirnya mengajarlah sampai sekarang ini. Dan setelah 7 tahun baru PPG ini ya, PPG ketemu dengan teman-teman semuanya, termasuk Pak dosen dan Ibu guru pamong ya. Jadi pengalaman baru untuk saya. SMK Brawijaya Batu sendiri, kalau saya dengar cerita sejarah dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kurikulum ya, Sekolah Brawijaya Batu itu memang sekolah yang tertua ya, tertua di Kota Batu. Sekolah pertama SMK itu adanya di Kota Batu ya. Adanya di, setelah itu banyak bermunculan sekolah-sekolah ya, negeri swasta. Nah, pada awalnya memang sekolah Brawijaya itu awalnya STM ya, dia sekolah pertama. Jadi mayoritas siswa yang sekarang sekolah di Brawijaya Batu sendiri itu umumnya dulu orang tuanya rata-rata sekolahnya ya dari SMK Brawijaya Batu. Jadi secara tidak langsung untuk promosi sekolah sendiri ya, di sekolah Brawijaya Batu sudah terbantu dengan sekolah tertua itu. Saya sendiri mengajar di TKJ SMK Brawijaya. Teman saya di jurusan itu ada 4. Nanti termasuk di video mengajar ini nanti akan saya tayangkan beberapa kegiatan guru-guru. Di antaranya yang lebih sering saya ikuti itu kegiatan olahraga seperti badminton, futsal ya. Khususnya 2 itu sih yang aktif sampai sekarang saya ikuti bersama teman-teman guru semuanya. Ya, meskipun ada kegiatan seperti giat sehat atau kegiatan yang ya seperti kegiatan kurikulum ya, itu juga ada. Cuman kalau rutin mingguan ya, umumnya ya kegiatan
ekstra olahraga khususnya untuk guru. Nah, untuk siswa sendiri kadang agak ini ya, sulit dipanggil 1 tahun lebih anak-anak sudah off kegiatan ekstra. Jadi ya agak kasihan sebenarnya. Oke, ini kita melewati perjalanan sebelah kiri jalan itu adalah wisata Jatim Park 2. Nah, di Kota Batu sendiri itu terkenal dengan kota wisata, diantaranya ada Jatim Park 2 ini. Jadi teman-teman dari luar kota yang ingin jalan ke Jatim Park 2, ya silakan, rumah saya dekat ya, hanya 5 menit naik kendaraan sepeda motor atau kendaraan pribadi ya, hanya 5 menit sudah sampai kawasan Jatim Park 2. Karena Kota Batu sendiri memang kotanya kecil sih sebenarnya, cuman ya karena banyak wisatanya, terus alamnya pegunungan, jadi rasanya sejuk ya. Saya sendiri sebenarnya pendatang sih di sini ya. Saya pendatang di sini. Saya asalnya sebenarnya dari Kabupaten Nganjuk ya. Habis kuliah itu kayaknya kok cocok dengan iklimnya mungkin ya. Cuacanya di Malang itu kan dingin dulu awal datang itu. Nah, saya langsung jatuh hati dengan iklimnya ya, termasuk ketemu jodoh dengan istri itu ternyata ya di Malang juga. Nggak pernah nyangka, padahal istri juga sebenarnya bukan asli orang Malang ya. Istri dari Blitar. Oke, ini kawasan Eco Green Park. Nah, ini di belakangnya Jatim Park. Nah, itu ada Eco Green Park sebelah kiri. Itu masih satu manajemen. Satu manajemen dengan Jatim Park 2. Nah, ini area jalan ya. Biasanya kalau teman-teman ke Batu wisata paket gitu ya, paketannya ya Jatim Park 2, Eco Green Park sama Jatim Park 1, karena lokasinya memang berdekatan sih ya, lokasinya. Rata-rata yang wisata ke Kota Batu ini pasti asalnya dari mereka yang rumah iklimnya atau daerahnya lagi daerah padat atau panas ya. Kalau weekend gitu orang Surabaya plat L itu ya, pasti banyak yang masuk ke Kota Batu ini. Ya, meskipun sekarang eranya PPKM masih ditutup, memang banyak wisata yang masih ditutup, cuman jalan-jalan sudah mulai dibuka portalnya, nggak seperti awal PPKM dulu yang ya dimana-mana kita nggak bisa lewat karena memang jalanan ditutup. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada pagar mural ya, pagar mural gambar aneh-aneh. Ini gambar sebelah kiri ini sebenarnya itu pagernya Jatim Park 1 itu. Jadi sebelah kiri jalan ini sudah masuk ke lahannya Jatim Park 1. Nah, rata-rata yang paling sering dikunjungi, nah, kalau orang wisata ke Kota Batu ya orang jauh lah, orang jauh yang ibaratnya nggak pernah sama sekali ke Kota Batu, kalau belum mampir ke Jatim Park 1 itu rasanya kayak belum pernah ke Batu. Ya, meskipun istri saya sendiri belum pernah sih sebenarnya. Rumahnya dekat tapi nggak pernah ya masuk ke Jatim Park 1. Malah anaknya yang sering keluar masuk ke Jatim Park 1. Jadi saya sarankan, nah teman-teman masuklah ke Jatim Park 1 kalau belum pernah sama sekali ke Batu. Nggak pernah masuk soalnya ya memang setiap hari hampir dilewati ya jalanan ini, jadi kayak ya sudah biasa. Kalau kita wisata ke kota orang gitu kan serba menarik ya, tapi kalau rumah kita ada di kawasan wisata yang setiap hari kita lewati itu rasanya kayak jadi nggak ada epicnya gitu loh, kayak biasa gitu ya. Sebenarnya mayoritas kalau di Kota Batu ini masyarakatnya pedesaan sih, cuman karena sudah ada sentuhan industri wisata jadi ya menarik. Oke, sebelah kiri ini udah mulai masuk ke wisata
Jatimpak 1. Jadi ini view-nya Jatimpak 1 ya, ini depannya aja sih, kita nggak sampai masuk. Jatimpak 1 keren lah. Wisata di Batu itu kalau mau pilih-pilih wisata alam ada, wisata buatan ada, penginapan, hotel, villa semuanya ada, mulai dari budget 150.000 sampai budget jutaan semuanya ada lah di sini. Menyesuaikan kantong aja. Yang mau backpacker, nah yang mau traveler, nah dengan budget minim di Kota Batu saya kira juga masih bisa kok, masih terjangkau lah. Tapi kalau dibandingkan dengan Jogja, ya saya sendiri kalau disuruh milih murahnya ya jelas murah Jogja ya. Di Jogja ibarat penginapan 100.000 sudah dapat bagus. Mungkin di sini masih kisaran 300.000 dapatnya. Nah, dengan ibaratnya ya ruang yang sama misalkan. Video non mengajar ini kok saya jadi cerita wisata Batu ya. Karena memang ya ikonik sekali sih, kalau kita nggak pernah ke Kota Batu, masuk ke Kota Batu ini sudah ikonik sekali sekolah, lokasinya maksud saya. Kalau sekolah Brawijaya Batu sendiri sebenarnya sekolahnya nggak terlalu besar, sekolahnya kecil, kapasitas murid semuanya dari total 1, 2, 3 itu kurang lebih hanya berkisar 300 sampai 350 lah. Jadi memang bukan sekolah besar, tapi sekolahan kecil yang punya sejarah besar. Nah itu yang mungkin kata-kata yang pas untuk bisa menerjemahkan sekolah SMK Brawijaya Batu. Ini kita beberapa menit lagi sudah mau sampai sekolahnya. Ya ini jalanan yang biasanya saya lewati setiap hari kalau mau ke SMK. Dari jalannya aja kita keluar rumah berasa wisata ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya dari video ini, kayak menarik, bersih, tata kotanya juga lumayan ya ikonik. Nah, di depan itu ada wisata museum angkut, itu sudah berdiri kurang lebih 10 tahunan lah. Kayaknya sudah beroperasi ada lah kalau 10 tahun. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar atau bahkan sudah mengunjungi wisata museum angkut. Itu juga masih kayaknya masih satu manajemen dengan Jatimpak tadi, Jatimpak 1, 2. Nah yang nggak kita lewati Jatimpak 3, kita nggak ngelewati. Lancar-lancarnya kalau mau ke SMK Brawijaya Batu mudah. Jadi ketemu museum angkut tadi, belok kanan, nah, udah ngikut jalan aja, lurus. Depan itu sampai Notok. Nah, depan Notok itu TMP, Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Nah, jadi karena dia Taman Makam Pahlawan Kota Batu, nah, dan belakang TMP itu adalah sekolahnya SMK Brawijaya Batu. Jadi hampir setiap tahun tanpa terlewatkan, kecuali kemarin karena memang pandemi kita nggak bisa ikut renungan malam. Nah biasanya dari sekolah itu kalau Agustus, nah, setiap tanggal 16 malam mulai jam 9 kita guru dan beberapa siswa standby di TMP untuk mengikuti kegiatan perenungan malam, upacara renungan malam kemerdekaan itu ya, sampai berakhir pukul 1 ya. Nah di samping kanan ini TMP-nya, di depan itu ya kelihatan, mungkin teman-teman bisa lihat itu ada SMK Brawijaya Batu, pagar kuning, sekolahnya tingkat 3 ya, meskipun halamannya kecil
Tapi menurut saya orang-orang di dalamnya sangat ya supel sekali, familiar sekali, enak sekali untuk diajak ya diskusi. Nah ini kebetulan saya lewatnya lagi pas tutup ya, memang karena sudah sore ini. Ya demi kegiatan non mengajar, oke lah saya berikan waktu khusus jalan untuk masuk ke SMK Brawijaya Batu. Oke, ini SMK Brawijaya Batu. Jadi ancar-ancarnya muda, sekolahnya kecil. Ini berdiri mulai tahun 1979. Nah, kebetulan saya mengajar di sini selama 7 tahun sampai sekarang. Ya mudah-mudahan sekolah ini juga menjadi sejarah untuk hidup saya yang pernah mengajar selama beberapa tahun sampai saat ini. Brawijaya Batu sendiri itu dia ada 3 jurusan aja sih. 3 jurusannya itu ada jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, ada teknik pemesinan, nah, dia yang bobot, kelas, gerinda itu ya, itu teknik pemesinan, dan ada TKJ. Nah itu jurusan tempat saya bernaung. Orang-orang TKJ ya biasanya masing-masing jurusan memang punya ruang masing-masing ya, lab sendiri-sendiri. Kalau di TKJ sendiri itu ada 2 lab yang biasanya kita pakai untuk pembelajaran. Nggak ada ruang guru TKJ sendiri secara khusus, nggak ada, cuman ada ruang server yang biasanya kita sulap untuk kegiatan guru sendiri. Nah itu ruang inspirasi biasanya dipakai teman-teman guru untuk ya otak-atik, bongkar pasang, untuk nyoba-nyoba server, nyoba-nyoba perangkat jaringan, untuk tidur juga, untuk istirahat, untuk ya dan lain-lain. Ya namanya ruang inspirasi ya. Kita sulap ruangan itu senyaman mungkin supaya ya, kita kerja pun juga enak, nyaman ya. Saya kira di tempat teman-teman pun juga demikian ya, membuat ruang lab atau ruang hari-hari di tempat kerja menjadi nyaman, jadi faktor penting untuk ya untuk bisa gali kreativitas lagi. Kalau muridnya TKJ Brawijaya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih ya. Jadi setiap rombel kita hanya ada 1 rombel, kebetulan ada 1 rombel aja untuk perangkatan, maksudnya 1 rombel. Jadi kelas 10 itu siswanya mungkin sekitar berapa ya kemarin, 20 atau 25. Terus kalau yang kelas 2 itu kisarannya sekitar ya 25an juga. Kelas 3 kisaran 30an ya, jadi ya nggak terlalu banyak, mungkin beda sama sekolah-sekolah negeri yang bisa sampai 4 rombel, kemudian kelasnya isi rombelnya gemuk-gemuk gitu ya. Kalau di saya ya sudah cukup lah demikian, sekelas ya dengan isi segitu, jadi pembelajarannya kita menyampaikan pun juga enak. Kalau tugas tambahan sendiri di SMK Brawijaya Batu itu ya beragam ya, keliling-keliling ya, mungkin ya ini kepercayaan pimpinan juga. Jadi dulu pernah dikasih kepercayaan untuk jadi kepala program jurusan. Kalau sekarang sih sudah di humas ya, saya lebih ke kegiatan keluar SMK dan nangani siswa prakerin ya. Itu lumayan seru sih menurut saya. Kegiatan SMK itu ternyata banyak ya. Kalau saya lihat cerita teman-teman yang di SMA sama SMP itu mungkin ya macam-macam lah ya. Kalau saya pribadi sih mungkin
mungkin kalau di nantinya pindah sekolah harus mengajar ke SMP atau SMA, mungkin ya kaget mungkin ya melihat kegiatan SMK yang begitu banyak, runtut, ketemu dengan banyak praktikum, alat dan sebagainya, tiba-tiba pindah mengajar ke SMP atau SMA ya. Mungkin rasanya aneh gitu ya, karena kayaknya sudah terlalu nyaman dengan dunia SMK. Meskipun background saya dulu sebenarnya bukan dari SMK sih, dari SMA dan jurusannya IPS lagi ya, jadi kuliahnya ekstra itu, belajarnya sosiologi, geografi, tiba-tiba harus belajar IT ya, nyambungnya dari mana kan aneh itu. Cuman ya berhubung sayanya yang mungkin kepengin minat, jadi ya lanjut aja menikmati sampai ya sekarang jadi suka dengan dunia jaringan ya. Kalau saya disuruh pegang ke RPL atau pegang ke MM mungkin juga kesusahan ya, karena sudah lama bertahun-tahun ya kurang lebih 7 tahun ini sudah mengenal dunia jaringan, jadi ya lebih nyamannya untuk mengajar ke TKJ. Di depan ini alun-alun Kota Batu ya. Nah, alun-alun ini umumnya rame kalau weekend, tapi di Kota Batu sendiri meskipun nggak weekend sebenarnya juga rame sih alun-alunnya ya, karena memang identiknya di Batu itu kan wisata ya. Jadi kalau biasanya teman-teman lihat alun-alun itu tanah lapang kosong yang luas, kalau di Batu ini lebih ke apa ya, taman. Nah, alun-alunnya lebih ke taman yang di dalamnya ada mainan anak, ada wisata apa ya itu yang keranjang lingkar tinggi itu ya, biang lala ya, kayak gitu. Oke, ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan lagi di Kota Batu biar lebih kenal Kota Batu ya. Nah, karena memang area Kota Batu sendiri ya, menarik sekali. Tempat-tempat pembelajaran SMK, SD, SMP itu juga sangat menarik. Sebenarnya tempatnya sangat representatif dipakai untuk pembelajaran atau untuk pendidikan, karena tempatnya sejuk. Jadi untuk daya berpikir anak itu lebih fresh lah istilahnya. Untuk kesan mengajar di SMK Brawijaya sendiri, basicnya SMK Brawijaya itu sebenarnya STM, basicnya itu. Yang mayoritas memang ya dilihat dari jurusan aja udah banyak gender cowok ya. Otomotif, teknik pemesinan sama TKJ itu kan identik dengan cowok memang ya. Dulu ada kelistrikan, tapi berhubung peminatnya sedikit, lama kelamaan ya habis. Kalau TKJ sendiri di Kota Batu itu SMK-nya ada 4 SMK yang ada TKJ-nya. Kalau teknik pemesinan kita satu-satunya yang ada di Kota Batu. Kalau otomotif ada dua SMK yang ada di Kota Batu. Kantor office ya, deretan kantor office. Kalau di Kota Batu sendiri lebih sering menyebutkan dengan istilah block office. Jadi kantor seperti dinas apa semuanya itu terkumpul jadi satu kantor. Kalau di Batu, mungkin di tempat lain juga ada yang pakai konsep seperti itu. Ya meskipun memang masih ada beberapa titik kantor yang terpisah. Nah, tapi mulai ya 10 tahun terakhir ini atau berapa ya, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun terakhir ini sudah jadi kantor terpusat. Nah, kita lebih sering mengenal dengan istilah kantor BO atau block office. Nah, jadi semua kedinasan termasuk Dinas Pendidikan Kota Batu sendiri
yang menangani SD SMP itu ada di kantor ini. Nah, kantornya ada di depan, pojok depan. Nah, kanan ini sebelah kiri kita berarti ya sekarang ya. Ini kantornya. Ini kalau malam pemandangannya pun juga epic ya, bagus pemandangannya di kantor ini. Karena desainnya sendiri juga menarik sih. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke Batu, lewat Batu, lihat kantor BO-nya sendiri mungkin ya menarik ya, jadi pengen foto. Tapi kalau saya ya karena memang domisilinya di sini, jadi ya biasa mungkin ya kesannya. Pemandangan alamnya kalau kita ada di Kota Batu memang ya bagus ya, kanan kiri depan belakang itu kayak kita berasa lihat gunung, karena memang iklimnya iklim pegunungan sih di sini nih, di Kota Batu sendiri. Jadi teman-teman harus mainlah di Kota Batu. Mungkin demikian teman-teman dan Bapak Ibu dosen juga guru pamong untuk video non mengajar yang saya suguhkan kali ini di kegiatan PPG Angkatan Ketiga TKI Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Jadi teman-teman yang dari luar kota barangkali mau main ke Kota Batu, silakan, boleh dikontak saya. Siapa tahu kalau saya bisa nemani untuk Bapak Ibu semuanya jalan-jalan di Kota Batu, insya Allah saya sangat welcome dan senang sekali, mengingat ya nambah saudara, nambah pertemanan ya. Sudah banyak teman-teman saya hasil dari seperti diklat, hasil dari workshop ya, tiba-tiba nyambung jadi grupnya terjaga. Dan kalau ada yang mampir ke Kota Batu biasanya juga ada teman-teman yang kontak dari luar kota. Begitu juga nanti kalau saya mau main ke Bali, mau main ke Makassar atau mungkin ke luar Pulau Jawa yang sekiranya di sana ada lokasi teman-teman, ya mudah-mudahan tidak merepotkan ketika saya menghubungi, hanya sekedar untuk bertemu. Karena kalau di daring ini kan kita semua peserta kan nggak pernah ketemu sama sekali ya. Saya bayangkan kalau 6 bulan ketemu di Makassar itu ya saya kira jadi keluarga baru ya kita ber-30 ini. Tapi berhubung kita daring ya mungkin yang sering ketemu menjelang akhir kegiatan di PPL ini hanya per kelompok sih ya, tapi nggak masalah ya. Harapannya mungkin grupnya nanti bisa dilanjutkan pasca PPG, jadi kita masih bisa saling menyapa, saling sharing ya, dalam rangka kegiatan mungkin di luar kegiatan PPG ya. Jadi PPG itu hikmahnya nilai ibadah pertemanannya nambah, persaudaraannya juga dapat gitu. Oke, mungkin demikian, terima kasih ya. Saya tunggu hadirnya teman-teman untuk ya datang berwisata bersama keluarganya di Kota Batu. Mungkin tambahan sedikit ya, mumpung ya dari tadi di awal tadi kan juga ketemu sama keluarga saya ya. Jadi ya ini keluarga saya, keluarga kecil saya ya. Ini yang pakai masker itu anak saya yang pertama, usianya sudah 5 tahun. Dia sudah masuk sekolah TK dasar. Namanya siapa, Kak? Diva. Namanya Kakak Diva. Oke. Suka sekolah nggak, Kak? Suka. Suka. Oke. Terus lahir anak kedua, usianya sekarang 1 tahun lebih 3 bulan kayaknya, lebih 2 bulan. Nah, bisa 2 bulan ya. Bersyukur
dikaruniai 2 anak ya. Terus istri saya itu juga alumni dari UM ya, satu kampus dengan saya. Kebetulan dulu sama-sama teknik juga, dia teknik boga, saya teknik informatika. Istri saya asalnya dari Blitar, saya asalnya dari Nganjuk, dan kita dipertemukan di Kota Malang dan sekarang tinggal di Kota Batu ya. Karena lihat suasananya Kota Batu ini jadi nggak mau balik ke kota asal ini karena daya pikatnya terlalu kuat Kota Batu sama Malang kalau ditinggalkan. Karena semua pekerjaan ya semuanya sudah ada di Kota Batu semua. Oke, mungkin itu sedikit biografi tentang saya yang mengajar di SMK Brawijaya Batu. Ya, sampai saat ini sebagai guru saya masih sangat menikmati ya, karena basicnya saya sendiri suka berbagi kepada orang lain, suka bercerita ya. Jadi mudah-mudahan berbaginya saya, cerita saya yang bisa saya ambil untuk orang lain, yang saya berikan untuk orang lain bisa menjadi berkah dan manfaat. Kalau kesibukan di luar mengajar ya, di rumah ada sedikit usaha kecil-kecilan ya yang sudah kita rintis lama juga. Jadi mungkin teman-teman ya bisa bantu follow ya, mungkin ya bantuannya kalau dari jauh gini. Saya ada 2 akun IG yang biasanya saya pakai untuk kegiatan di luar sekolah. Jadi kesibukan lain, kalau saya sudah jenuh dengan kesibukan sekolah ya saya terjun ke dunia di luar pendidikan ya, lagi mencoba di dunia kuliner. Itu dijalankan sama istri. Nah, IG-nya @miderma_pastry ya, mungkin teman-teman bisa follow aja ya. Mungkin ya, mudah-mudahan usahanya tetap lancar yang kami jalankan di sini di Kota Batu. Kalau saya sendiri kesibukannya lebih ke laundry. Kalau saya itu ya, laundry sepatu, laundry tas, peralatan bayi ya. Kalau teman-teman mau cek IG saya den.andi.laundry ya, itu IG usaha saya di laundry ya. Teman-teman mungkin untuk support bisa follow ya, mungkin ya kalau dari jauh ya. Tetap didoakan aja, mengamini aja dalam hati ya. Mudah-mudahan usaha yang kami jalankan di sini ya bisa semakin berkembang. Amin. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari saya untuk teman-teman semuanya dalam rangka mengisi kegiatan non mengajar yang diminta oleh pihak panitia PPG Universitas Negeri Makassar. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Semoga kita masih dalam tetap keadaan sehat, panjang umur, sehingga kita bisa ada kesempatan untuk berjumpa secara langsung ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoba sistem aja, ini nggak ada kaitannya dengan benar salah, nggak ada kaitannya dengan nilai, nggak ada kaitannya dengan rapot. Jadi ibaratnya ini latihan toh. Nah, sebelum nanti ada ujian yang akan datang di waktu yang akan datang, kemungkinan bulan depan akan ada ujian seperti ini lah. Oke, nggak apa-apa, salah satu bisa mungkin doa dulu. Bisa. Sekarang bisa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Semua jaket, tas taruh di belakang sana aja.
Nah, waktunya nanti pada saat ujian waktunya panjang, kurang lebih ada 90 menit, tapi untuk hari ini kamu sebentar cuma sekitar 1 jam aja itu. Tapi jam berapa? Perkiraan ya selesai nggak selesai setengah 10, jam 8, jam 9 harus selesai. Ya. Oke, mungkin untuk mengawali, nah, kalian bisa pakai ini. Jadi ini username-nya nanti silakan dimasukkan di situ. Ini kan ada username sama password. Nah, HP-nya disimpan dulu, tulisan HP sih. Oke, silakan coba di login kan. Dilanjutkan passwordnya. Itu ada bintangnya, ada bintang pakai shift. Ya, bentar. Kalau bintang pakai shift. Pak Icuk sama Pak Andi musuh Pak Nurkolis sama Pak Hari, pemain unggulan semua ini. Waduh, keplesan dari Pak Andi, mantap. Serven out 7 Pak Andi, Nurkolis Andi tidak sampai 86. Nurkolis, Andi, Pak Aryadi, smash, drop shot, tidak masuk, poin 96. Andi sir, mati Pak Aryadi, poin, kurang sabar kayaknya. Saudara-saudara kurang sabar musuhnya. Nah, Mas Nurkolis kurang sabar. 1. Sip. Mas Andi. Oke. Out. 6, 9. Tenang. Masuk. 79. Long. Cus. Api. Wah, sampai terpaku saya. Lihat permainannya luar biasa ini. Kedua tim menunjukkan permainan yang istimewa, menyilang, smash, drop shot. Wah, istimewa sekali. Pindah bola. Teman-teman guru di saat malam minggu, mantap. Monitoring siswa prakerin. Nah, ini prakerin anak TKJ, prakerin di Jailtop Malang. Jadi Jailtop ini untuk install ulang HP, OS sama laptop atau perakitan bongkar pasang install ulang. Mas, kamu siapa? Panggilanmu siapa? Angga. Nah, itu Mas Angga. Dia lagi bongkar laptop, lagi betulin. Di ada 2 ruang, di ruang sana bisa dilihat bersama.
kerjaannya Vio. Nah, ini di Jailtop dia lagi bongkar laptop sama bongkar HP itu. Ini bisa dilihat kan. Oke. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the